Beta suka keliling banyak rumah tahanan, banyak lapas, dan beta lihat banyak orang yang secara rendah hati setelah ada di sana dia bilang, sebaiknya saya ada di sini. Karena di sini saya ketemu Tuhan. Di rumah saya tempat tidur mahal, empuk, ber-AC, saya tidak ketemu Tuhan di sana. Malahan seringkali saya ketemu setan di sana. Waktu di luar, jalan dinas, difasilitasi, dan saya benar-benar ada dalam zona nyaman, saya tidak ketemu Tuhan. Saya hanya ketemu iblis. Karena kalau zona nyaman di sana ada doi, ini contoh laki-laki tertentu, ada doi. Nah, jalan dinas, kas mati handphone, bini telepon sampai kiamat. Dia harap dia balas, kok ini di sebelah so ada lumba-lumba main. Ini dia kobo sampai pagi, kan ada yang sewanya memang pas sampai pagi, bukan 2 jam. Anda lihat, lebih di sini ketemu Tuhan daripada di sana kok bersinah. Ini contoh saya. Beberapa besok baterai-baterai di luar. Nanti kepala batu berliah. Ada yang Tuhan izinkan di sini, ada yang Tuhan titi mati memang. Banyak kan oknum-oknum pejabat kan kadang-kadang suka sembetat. Jadi kekasih Allah, saya mau menyampaikan ini kepada bapak-bapak terkasih warga binaan. Lihatlah tempat ini sebagai tempat pemurnian. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang setelah ditindas, aku berpegang pada janjimu. Nah, kan begitu. Shalom. Satu syukur kepada Kristus karena hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan ada lagi di gereja ini. Pertama kali gereja ini didirikan dan syukurannya itu saya yang KKR. Saya lupa berapa banyak tahun lalu. Jadi peresmian gereja ini itu ada KKR dan pembicaranya adalah saya. Dan saya bersyukur bahwa hari ini bersama tim kaum pria Amazing Grace atau Amazing Man, kami ada di sini untuk berbagi dengan bapak-bapak terkasih, saudara-saudara terkasih. Dan untuk tidak membuang waktu, kita akan perhatikan satu ayat sebagai pembuka, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya akan baca ayat ini bagi kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara-saudara terkasih, berdasarkan Yeremia 29 ayat 11, saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu selalu ada harapan masa depan dalam Tuhan. Sekali lagi, selalu ada harapan masa depan dalam Tuhan. Perlu saya informasikan kepada bapak-bapak terkasih atau semua warga binaan di sini dan semua saudara yang datang dari luar, adapun latar belakang dari Yeremia 29 ayat 11 yang kita baca ini, walaupun isinya adalah damai sejahtera, isinya adalah rancangan masa depan, isinya adalah informasi seputaran skenario-skenario terbaik yang ada di pikiran Tuhan, yang ada di hati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, informasi ini datang dalam keadaan bangsa ini, Israel Yehuda, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nanti pulang baru bapak-bapak baca dia punya konteks-konteks sekitar, konteks dekat, konteks jauh. Di pasal 28, di pasal 29, itu ternyata terjadi chaos di sana. Ada kekacauan luar biasa. Nebukadnezar mau hantam mereka. Belum lagi muncul ini penglihatan-penglihatan palsu dari nabi-nabi palsu yang menyuarakan rekaan-rekaan hati mereka. Tuhan tidak utus mereka, tapi mereka bawa-bawa nama Allah. Kami hamba Allah, kami utusan Allah, kami berbicara atas nama Tuhan. Padahal itu bohong semua, saudara-saudara. Ditambah lagi konteks khusus di dalam
Yeremia 29, kalau saudara-saudara terkasih periksa teks itu, ternyata ayat ini informasi tentang nats yang kita baca tadi Yeremia 29 ayat 11 itu Tuhan suruh Yeremia kirim kepada orang-orang Yehuda yang sedang ada dalam pembuangan di Babel, saudara-saudara. Jadi memang ini keadaannya tidak baik-baik. Jadi kesimpulannya apa? Berita baik ini, berita berkat ini, berita tentang harapan baru dan masa depan dan damai sejahtera dalam Tuhan itu datang kepada orang-orang yang ada dalam pembuangan. Kalau kita seberangkan dalam konteks kita hari ini nih, kami ada di rutan ini. Saya tahu keadaan bapak-bapak tidak baik-baik saja. Ada dalam berbagai pergumulan. Mungkin beberapa di antara bapak-bapak tidur tidak nyenyak, gelisah karena pikir ini, pikir itu. Kapan ini, sampai kapan masalah saya, putusannya bagaimana, lalu bagaimana istri saya, anak saya, lalu bagaimana bisnis saya yang saya tinggalkan di luar sana dan saya harus ada di tempat ini. Saya memberi penggambaran seperti tempat pembuangan juga. Seperti Yehuda dibuang di Babel, bapak-bapak diizinkan, diasingkan, dibuang ke sini, ya. Tapi waktu Israel ada di pembuangan, Yehuda ada di pembuangan, apakah Tuhan Allah tinggal diam? Tidak. Apakah Tuhan Allah lepas tangan? Tidak. Apakah bapak-bapak ada di sini lalu Tuhan lepas tangan? Jawabannya tidak. Amin. Tuhan tidak lepas tangan. Kalau Tuhan lepas tangan, tidak didirikan gereja di tempat ini. Kalau Tuhan lepas tangan, Dia tidak utus hamba-hamba Tuhan seperti kami untuk datang suarakan berita damai sejahtera, suarakan berita pengharapan, suarakan skenario terbaik yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, yang ada dalam tangannya yang penuh kuasa. Dia mau supaya bapak-bapak yang mungkin sedang gelisah, mungkin sedang tertekan, mungkin sedang bingung, mungkin sedang dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan, hari ini seolah-olah Tuhan mau datang melalui kami. Lalu Tuhan bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Raja Daud pernah berkata, saudara-saudara, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Saya pribadi tidak mampu mengukur ini mana orang benar, mana tidak, mana Kristen asli, mana Kristen palsu. Saya tidak punya kuasa sampai di situ, ya. Dan kita juga tidak dididik untuk mengamat-amati hidup orang, lalu kita menghakimi orang secara membabi buta. No, tetapi yang saya tahu pasti bahwa sekalipun kita sudah dibenarkan, tapi orang benarkan bukan malaikat. Orang benarkan bukan setengah dewa. Orang benarkan bukan berarti dia sudah dibenarkan lalu dia tidak bisa jatuh lagi. Sebab benar menurut Kristen itu beda dengan benar menurut matematika. Benar menurut matematika artinya tidak salah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tidak boleh 3,99, sekian. Tidak boleh. Tidak boleh, itu harus benar, artinya tidak pernah salah. Tapi siapa di antara kita, termasuk saya, yang berani bersaksi memproklamirkan dirinya kepada dunia, media sosial, gereja, mimbar KKR, lalu berteriak, aku paling sempurna, padaku tidak ada sedikit pun noda. Saya yakin ketika ada orang menyaksikan seperti itu, orang itu sedang berdusta. Berdusta pada siapa? Berdusta pada dirinya sendiri. Karena 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan semua orang berdosa. Kalau ada orang mengatakan saya tidak berdosa, dia sedang menipu dirinya sendiri. Artinya bapak-bapak terkasih, warga binaan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang benar juga bisa jatuh, amin. Tapi good newsnya, kabar baiknya adalah Tuhan tidak akan biarkan kita bergumul sendiri. Dia tidak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin.
Nah, saudara-saudara, menarik bahwa berkaitan dengan Yeremia ini ya. Wah, ini tidak kebetulan. Memang di sini bukannya Yeremia. Tinggal saya kasih jalan sesuai yang saya perlu ya. Luar biasa. Saya ada Alkitab, tapi kan saya lihat ada buku kehidupan di sini. Lebih baik pakai ini, kan begitu. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan Yeremia ini, saya mau menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara terkasih terkait dengan nats itu dan latar belakang seperti yang saya sudah seberangkan kepada jemaat. Jadi sebenarnya ini bukan tentang mereka yang ada di pembuangan, bukan tentang Yeremia sebagai penulis. Sama. Ini bukan tentang Mel Atok dan tim yang datang menyuarakan kebenaran, atau bukan tentang bapak-bapak yang sedang diproses di sini, bukan. Ini tentang Tuhan. Amin. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana kehendaknya. Memang kalau kita mau gali cara kerja Tuhan, kalau kita mau gali kehendaknya, aduh, kita tidak mampu. Kita punya otak semua ini ukuran ya bakpao lah. Ketemu otak ini kan kebesar ke roti kukus. Kayak bakpao. Tidak mungkin otak seukuran ini mampu menyelami semua karya skenario dari sang pembuat otak. Bahkan pencipta segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tetapi bagaimanapun ada skenario-skenario terbaik yang atas seizinnya dibukakan dalam kitab suci, dibukakan melalui khotbah-khotbah hamba Allah. Nah, apa saja yang mau Tuhan bukakan dari begitu banyak skenario luar biasa, dia cukup beberapa saja, tapi Anda buka hati, Anda diberkati. Amin. Cukup beberapa saja Anda buka hati, Anda diberkati. Masih ingat perwira itu yang ketika pembantunya sakit, dia mau datang kepada Yesus. Yesusnya, rumahmu di mana? Saya pergi. Dia bilang apa? Tidak usah datang Tuhan, saya tidak layak terima Tuhan. Berikan sepatah kata saja. Tak usah banyak-banyak, sepatah kata saja, hambaku sembuh. Dan terjadi. Bikin apa dengar khutbah 3-4 jam tapi tidak buka hati. Sepatah kata saja, hambaku sembuh. Makanya saya bilang, Tuhan tuh punya firman banyak. Iya toh, banyak sebenarnya, tapi tidak tahu sebanyak-banyak karena kita dibatasi waktu ini. Waktu kita berapa lama, Pak? Tapi kalau nada begini ini akan lama nah. Oke, pokoknya sen-sen ya. Tapi kalau poin sudah habis berhenti, masuk poin sudah paksa kali poin yang bercatat. Nah, bapak-bapak terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkait itu saya mau menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Yeremia 29 ayat 11, baik dalam kaitan dengan bangsa Yehuda waktu itu dan dalam kaitan dengan bapak-bapak di sini, atau kita semua tanpa kecuali. Apa sih maunya Allah? Yang pertama, dari Yeremia 29 ayat 11 ini, kita lihat di situ ada satu kerinduan Tuhan atau tindakan nyata Tuhan, yaitu Allah memang mau memurnikan milik kepunyaannya yang sedang jatuh. Mereka ada di pembuangan, tapi Allah mau memurnikan mereka. Allah mau mengingatkan mereka bahwa kalian ada di pembuangan itu adalah satu proses pemurnian. Sebab ini bangsa kalau tidak dibuang, kepala batunya luar biasa. Bapak-bapak renungkan ini baik-baik ya. Ini bangsa kalau tidak dibuang di Babel, kepala batunya luar biasa, kepala anginnya luar biasa, tegar tengkuknya luar biasa. Maka saya mau kasih tahu kau, kenapa kau dibuang ke Babel. Itu cara memurnikan orang-orang keras. Bapak Ibu, Bapak-bapak dengar. Kepada orang keras, panggilannya keras. Kalau orang lembut, tak usah pakai proses banyak-banyak. Tadi itu sepatah kata saja, dipulihkan. Tapi ada orang-orang yang ternyata istri sudah nasihat dia belum mau dengar. Mama sudah nasihat dia belum mau dengar. Pendeta sudah nasihat dia belum mau dengar. Teman sudah nasihat dia belum mau dengar. Padahal orang-orang ini semua bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya pendeta yang dipakai Tuhan.
kerabat kita, keluarga kita yang lebih tua atau lebih muda bisa dipakai Allah mengingatkan kita. Tapi terkadang kita menolak. Terkadang kita anggap angin lalu. Terkadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya yakin kok kalau bapak-bapak semua warga binaan di sini mau jujur, satu-satu diberi kesempatan bersaksi. Saya pikir apa yang saya sampaikan ini ada kaitan dengan bapak-bapak, tinggal dijabarkan saja menurut kesaksian masing-masing. Nah, Yehuda begitu, Israel begitu. Makanya Tuhan mau kasih tahu, ini pemurnian. Dan ini menarik bapak-bapak terkasih. Kadang-kadang di tempat-tempat begini nih kita lebih dekat dengan Tuhan. Belum tentu di luar sana bapak-bapak bisa catat khotbah, mungkin dengar khotbah tapi son catat. Kalau di luar sana dengar khotbah tidur, pertengahan khotbah doa syafaat, mulu asam, keluar pi berhela rokok di samping jendela bermaloi imam tua doa. Imam tua doa baik juga malama. Dia lebih dari malaikat yang diutus khusus dengan awan kemuliaan yang keluar dari mulut. Bernilai pendeta pun doa syafaat. Bertele-tele. Saya pernah tahu arti kata bertele-tele mungkin. Tapi ya saudara, maksud saya gini. Tapi lihat sekarang kalau kau sudah dalam sini, beta suka keliling banyak rumah tahanan, banyak lapas, dan beta lihat banyak orang yang secara rendah hati setelah ada di sana dia bilang sebaiknya saya ada di sini. Karena di sini saya ketemu Tuhan. Di rumah saya tempat tidur mahal, empuk, ber-AC, saya tidak ketemu Tuhan di sana. Malahan seringkali saya ketemu setan di sana. Waktu di luar, jalan dinas, difasilitasi, dan saya benar-benar ada dalam zona nyaman. Saya tidak ketemu Tuhan. Saya hanya ketemu iblis. Karena kalau zona nyaman di sana ada doi. Ini contoh laki-laki tertentu, ada doi. Nah, jalan dinas, kas mati handphone, bini telepon sampai kiamat. Dia harap dia balas, kok ini di sebelah so ada lumba-lumba main. Ini dia kobo sampai pagi, kan ada yang sewanya memang pas sampai pagi, bukan 2 jam. Pagi. Anda lihat, lebih di sini ketemu Tuhan daripada di sana kok bersinah. Ini contoh saya. Beberapa bisa baterai-baterai di luar. Nanti kepala batu berliah. Ada yang Tuhan izinkan di sini, ada yang Tuhan titi mati memang. Banyak kan, sebanyak. Oknum-oknum pejabat kan kadang-kadang suka sama beta, tapi mau bertobat pasti suka. Ya kan? Jadi kekasih Allah, saya mau menyampaikan ini kepada bapak-bapak terkasih warga binaan. Lihatlah tempat ini sebagai tempat pemurnian. Amin, saudara-saudara. Kalau kita bandingkan dengan beberapa data, misalnya Mazmur 119 ayat 67, saya catat ayatnya di sini. Itu ayat bilang begini, Bapak Ibu terkasih atau bapak-bapak terkasih, ada beberapa ibu juga ya. Sebelum aku tertindas, kata pemazmur, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang setelah ditindas, aku berpegang pada janjimu. Nah, kan begitu. Sebelum tertindas, orang bilang mbak ular, liuk sayan juga kalah. Liuk sayan lihat dia langsung berteriak, suhu, sarit, ya kan? Liuk sayan lu jangan ajar beta. Beta dan kobra dalam satu perguruan. Kalau ada 9 naga, beton 29 naga. Iya kan? Saudara lihat ini, belum tertindas, menyimpang terus, belok terus, baular terus, siksak terus. Kenapa? Belum dapat toki. Makanya ya Tuhan pun toki beda-beda. Tuhan pun menindas, itu menindas dalam kasih. Di bagian lain dia bilang dalam kesetiaan dia menindas kita, bukan dalam kebencian. Jangan salah mengerti Tuhan. Dia tidak benci bapak-bapak, tidak. Dia sayang bapak-bapak. Hanya dia tahu karakter-karakter bapak-bapak ini mesti main agak keras. Pakai khotbah nggak masuk. Kalau langsung pakai khotbah syukur-syukur kalau orang bisa masuk. Tapi kebanyakan untuk barisan orang-orang keras susah.
Jadi biar Tuhan izinkan kita di sini. Informasi ini datang jelas bukan untuk menghakimi bapak-bapak. Ini membuat bapak-bapak melihat tempat ini jadi tempat penuh sukacita. Jangan stres di sini. Tidak perlu stres. Bapak-bapak masih bersyukur dibawa ke sini. Ada orang lain yang karena kejahatannya, karena pelanggarannya, karena dosanya, Allah tidak kasih kesempatan di sini. Allah langsung kasih mati dalam kecelakaan maut. Bapak-bapak lebih beruntung. Amin. Amin. Kelihatan dari cara bapak-bapak mendengarkan khotbah, dari bapak-bapak cari menyanyi, cara menyanyi, pukul tangan tapi pun telinga mau pijan. Ya kalau bapak-bapak yang dari luar saudara tepuk tangan belum lincah, kamu harus dibuang ke sini. Hah? Saudara ada dengar? Ada dengar? Wih, beta dengar itu enak sekali. Enak sekali. Jadi saudara yang datang ke lumbu-lumbu, beta berdoa. Beta berdoa. Numang kali minta di sini. Ya ini cara memuji yang benar. Bersorak-sorak habis-habisan. Tangan mau luka karena pukul tangan bagi dia son apa-apa. Dulu pukul tangan son pernah kalau bola kaki itu dia bisa lompat pegang bendera berhasil dia bilang, "Kenapa?" Berhasil. Apa siapa mau kenapa siapa? Padahal son ada darah berhasil. Sabulia ya asli. Hah? Jadi bapak-bapak terkasih, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi sekarang setelah ditindas, aku tahu baca Alkitab. Aku berpegang pada ketetapan-Mu. Aku tahu bagaimana berdoa. Aku tahu bagaimana dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan memuji Tuhan. Aku tahu. Dulu aku tidak tahu. Dan sebenarnya ini luar biasa cara Tuhan memurnikan orang. Dan setelah orang datang kepada firman, nah firman murnikan dia lebih lanjut lagi. Tapi namun sebelumnya saya tambah lagi satu ayat di ayat 71 dari Mazmur 119, masih senada dengan ayat 67 tadi. Dia katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ulang. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Haleluya. Di beberapa rutan lapas yang lain, saya ketemu bahkan majelis gereja, dan dia jujur, selama jadi majelis dia tidak pernah baca Alkitab. Sama kayak mau tugas pimpin renungan, begitu tinggal beli mana sorgawi di toko Glory kok. Yang dia bawa ini apa lah? Camara Indah kok apa? Di situ kan ada kayak mana-mana sorgawi itu. Dia beli baru dia buka, so kok dia baca sah. Anda lihat ini, tidak pernah baca Alkitab. Tapi ketika dibentuk di lapas, baca Alkitab sampai berapa kali? Habis. Kalau ada sampai sumaso di sini sampai pernah baca Alkitab, wih bisa tahu atas saudara karmana itu mesti langsung malaikat maut. Bisa tahu So di sini saya masih berkincang. So di sini saya masih keras hati. Oh saya sudah tidak tahu solusi apa untuk Anda selain ke dalam tangannya kuserahkan nyawamu. Oh iya dong. Harusnya di sini sesuai dua ayat, tanpa kau belajar ketetapan Allah, tanpa kita intim sama Tuhan, evaluasi diri melalui cermin yang kudus yang namanya Alkitab, sehingga kita tahu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa saya di sini, kenapa semua ini saya alami. Semua ada dari Kejadian sampai Wahyu, bapak-bapak terkasih. Ada semua, kalau mau jujur belajar Alkitab ada. Dan kalau Anda sudah melihat kepada cermin suci ini, ya, firman Allah namanya, maka Anda percaya Anda dan saya akan semakin murni. Yohanes 15 ayat 3, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi firman itu membersihkan orang. Jadi kalau orang benar kan dia dibersihkan, pastikan dia terima Yesus. Tapi terima Yesus tidak langsung sempurna karena belum di sorga, masih bisa jatuh bangun. Allah mulai murnikan dia lagi melalui teguran-teguran, pergumulan, ya,
seperti pembuangan, bahkan bapak-bapak ada di sini. Lalu kemudian yang membuat kita punya pemurnian itu betul-betul semakin pure, semakin murni, yaitu firman Allah. Ini khotbah juga buat bapak-bapak yang dari luar. Anda yang datang di sini ikut ini tim, datang kunjungi saudara di sini. Anda periksa rohani Anda dulu. Jangan Anda datang ikut-ikut baru di rumah juga Anda jam doa baca Alkitab bermasalah. Hati-hati, saya kasih tahu memang. Hati-hati. Firman ini bukan hanya isi anugerah, isinya juga ancaman-ancaman serius. Amin, Bapak-bapak terkasih. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 itu manfaat Alkitab itu. Bapak-bapak boleh catat 2 Timotius 3 ayat 16, dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar tentang Allah, sifat-sifat Allah, doktrin-doktrin mendasar. Ya, lalu dia bilang begini, untuk menyatakan kesalahan. Oh, ternyata dari firman itu kita juga ketemu kita pun salah di mana? Salah beromong, salah berpikir, salah bikin keputusan, salah bergaul, semua ada di situ. Dan kalau orang jujur baca Alkitab, jujur dengar khotbah, Anda akan tahu di mana salah Anda. Bukan pendeta saya ini, apalagi saya ini tidak ada karunia penglihatan. Kok doa-doa juga ada suara bilang, yang sebelah kanan luar, sebelah kanan luar, itu berat. Itu sana ada itu karunia. Kadang-kadang orang menuju karang-karang, son karunia, jadi bilang karunia. Ke calon wali kota dulu, beberapa calon wali kota di sini yang pernah. Calon ada 6 kok. Itu hampir semua calon punya pendoa. Dan semua pendoa hasil doa apa? Dong pun calon menang. Bayangkan kalau semua menang, kota wali kota menang. Wali kota pun jumlah suka camat. Ini kan jelas-jelas bohong. Nah kalau saya tidak ada karunia, tapi saya bisa proklamirkan dan saya sudah teruji. Memang saya dikasih karunia berkhotbah. Saya dikasih karunia itu susah bisa dibantah. Bukan bermega yang aneh-aneh, saya bermega dalam Tuhan. Jadi tanpa penglihatan pun, kalau Anda buka hati, Tuhan pasti bicara sesuatu di hatimu. Amin, Bapak terkasih. Makanya kekasih-kekasih Tuhan ini menarik. Jadi segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan. Memang sampai di manfaat kedua ini reaksi orang beda-beda. Ada reaksi orang tuh yang senang sekali pas firman disampaikan, seperti orang-orang di zaman Simon Petrus berkhotbah. Itu khotbahnya sangat menusuk loh. Tapi mereka semua sadar lalu bertanya kepada Petrus dan murid-muridnya, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus, serahkan dirimu dibaptis. Dan singkat cerita 3.000 orang dibaptis. Apakah mereka tidak tersinggung waktu di khotbah? Dengar khotbah tersinggung. Orang Petrus tunjuk mereka, kalian pembunuh semua, kalian yang bunuh Tuhan Yesus dan kalian. Itu khotbah yang benar. Khotbah yang benar itu bukan langsung kasih solusi, kasih tahu salahnya di mana, akibat dari salah ini apa, baru kasih tahu solusi. Itu langkah-langkah Injil. Bukan datang-datang cerita Yesus. Kok Yesus kenapa? Kenapa Yesus bawa misi apa? Makanya harus jelaskan dosa itu apa, konsekuensi dosa itu apa, solusi terbaiknya apa. Cuma Yesus. Amin, kekasih Allah. Amen. Beda dengan pendengar khotbah Stefanus. Kalau Petrus saat kali khotbah 3.000 orang bertobat, Stefanus saat kali khotbah 3.000 batu melayang pi dia. Anda lihat ini, pengkhotbahnya sama. Sama-sama dipimpin Roh Kudus, sama-sama diutus oleh Allah Tritunggal, tapi pendengar respon berbeda ketika berkaitan dengan manfaat kedua dari kitab suci, yaitu menyatakan kesalahan. Diberkatilah bapak-bapak terkasih yang ketika dengar khotbah kena, lalu berkata, Tuhan itu beta Tuhan. Pas dengar firman, kan saya bilang tadi, ini cermin loti diri, bukan kaca spion. Spion itu lihat orang. Makanya kalau batu khotbah karena orang, dia bilang pas. Hantam bapak, kiri dalam. Kalau tadi kan kanan luar, kiri dalam. Kenapa jadi orang begitu? Tahu saya dengar khotbah lihat orang. Amin. Tahu
kenapa kok Adam dan Hawa dapat kutuk dan imbasnya ke ketong? Ini dalam konteks tafsiran secara horizontal saja. Karena satu lempar satu. Tuhan tanya Hawa, kenapa kok? Tuhan tanya Adam, kenapa kok bisa makan itu buat terlarang? Kok ini buntiana sama ya? Maitua. Jangan buntiana, saudara tuh kadang-kadang. Kok ini perempuan yang kau lihat, Anda lihat, ini perempuan juga salah, Tuhan Allah juga salah. Kenapa kasihan dia di beta? Coba kasihan selain. Kenapa harus Hawa? Coba kasih Yakoba. Dia mau perempuan lain. Ini kalau ada bapak-bapak begitu, nah ini firman datang kok. Saudara jangan dalam sini dapat kesempatan kasih kabar, lu tanda lihat beta bebas, lu lihat beta kawin lain. Ada bapak-bapak yang begitu asin maju potong foto bersama. Sambaran cek susu di sini lah, bikin lu otak miring foe barat. Tak usah ancam-ancam di luar sana. Lu sandaran nanti baru lihat sa. Cu ibu balas berat, lu mau mati. Di depan. Lu ada di dalam ada hela step, lu ancam saya yang di luar dan tambah kinclong, lu diam. Haleluya. Iya kan? Jadi saudara-saudara, ketong dengar khotbah itu cermin, bukan spion. Tak usah lihat orang. Tuhan tanya di Hawa, kenapa kau begini Hawa? Hawa pikir salah, ular. Ini binatang satu. Laki di sini, binatang di sini. Lu jangan ini binatang saya. Untung Tuhan sudah tanya ular. Itu ayat berhenti di Tuhan tanya Adam, Tuhan tanya Hawa, tidak tanya ular. Tanya ular urusannya panjang. Ular bilang kau bet hanya tes. Saudara, setan itu kan sudah bisa masuk. Dengar ini. Saudara jangan apa-apa ini main setan ini. Setan lu lebih forever lu omong saya lagi. Setan tidak mungkin masuk di hidup kita kalau kita tidak buka celah. Catat itu Efesus 4 ayat 27. Itu ada yang jangan beri kesempatan kepada iblis. Selama kita tutup hati, jaga hati dengan segala kewaspadaan, setan tidak bisa masuk. Jadi kalau bikin dosa jangan bilang buntion. Lu diam. Datang di kaki Tuhan bilang hamba yang salah. Tak usah ikut gaya Adam dan Hawa, lempar sana, lempar sini. Untung Tuhan sentanya ular Tuhan. Kalau tidak ular fadok dan dong kan. Basonjo sama lempar. Jadi paling benar itu bagaimana? Kalau ada apa-apa datang mengaku di Tuhan, bukan lempar sana, lempar sini. Jangan. Tidak akan membuat Anda bahagia di sini. Tidak akan. Anda yang di luar, tidak di sini pun, tapi piara dosa, kau tidak akan bahagia. Amin, kekasih Allah. Amin. Nah kemudian dia itu fungsi Alkitab itu ya mengajar, menyatakan kesalahan. Tapi kalau Anda punya respon seperti pendengar khotbah Petrus, sekalipun menusuk tersinggung, tapi berkata apa yang harus kami buat supaya kami selamat, maka Anda lihat itu manfaat berikut. Dia akan memperbaiki kelakuan. Dia akan mendidik Anda dalam kebenaran. Dan 2 Timotius 3 ayat 17 bilang apa? Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kekasih Allah, kalau mau kita baik, dengar khotbah, renungkan baik-baik, kita pasti berubah. Kalau Anda tutup hati, Anda tidak akan berubah. Sengsara di sini lah, besar kemungkinan mati masuk neraka. Sorry, beta mesti omong ini daripada beta kasih hiburan-hiburan palsu. Kalau firman disampaikan Anda tidak dengar, Anda berharap masuk surga. Bebas mungkin, karena setelah cek tinggal 2 tahun, tinggal 1 tahun, tinggal berapa bulan, tapi sudah bertobat masuk neraka. Bagaimana kalau pas bebas langsung tutup usia? Jadi bukan masalah di luar atau di dalam, berapa banyak masa tahanan, bukan itu. Sudah sungguh-sungguh menyadari ini atau belum? Amin. Yang kedua, yang saya catat dari Yeremia 29 ini berkaitan dengan Yeremia 29 ayat 11. Sebenarnya di sini ada secara implisit
ada berita pengampunan. Amin, kekasih Allah. Amin. Mereka lagi ada di pembuangan, dan di pembuangan gara-gara kesalahan-kesalahan mereka. Tapi apakah Allah tinggal diam? Tidak. Allah kita itu tidak mungkin marah kita sampai berlarut-larut. Tidak akan, Bapak Ibu. Saya akan baca beberapa ayat. Saya contohkan Mazmur pasal 8 mulai ayat 12. Ayat 8 dikatakan demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayatnya yang ke-9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak akan. Sepanjang saya dan bapak-bapak terkasih sudah mengaku Allah tidak dendam, Allah tidak simpan-simpan kesalahan kita. Ayatnya yang selanjutnya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Catat aja di Mika 7 ayat 18-19. Dia bilang, ke dalam tubir-tubir laut Tuhan melemparkan dosa-dosa kita. Yesaya bilang apa? Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih salju, diputihkan seputih bulu domba. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, maka Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tidak ada kita yang bilang, aku terlalu kotor, aku terlalu gelap, aku terlalu berdosa, mungkin Tuhan tidak bisa terima aku lagi. Oh tidak, Dia tidak datang cari orang benar, Dia datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu bunyi dari Lukas 5 ayat 32. Jadi bapak-bapak terkasih, mungkin kita semua ini seperti anak bungsu yang hilang. Kita tinggalkan rumah bapak, karena di rumah bapak ini banyak aturan toh. Jadi bungsu tidak mau diatur, dia mau jauh dari bapak. Setelah jauh ternyata harta habis, setelah jauh ternyata kena bencana. Tapi apakah setelah kena bencana lalu dia berlarut-larut dalam bencana? Tidak, dia mulai muncul kesadaran, ambil tindakan nyata, datang kepada Bapa dan mengaku dosa-dosanya. Dan Bapa tidak bahas lagi dosa-dosanya yang sudah diakui itu. Bapa kasih pakai dia jubah baru, Bapa kasih pakai dia cincin, lambang kasih tak berujung. Allah kasih dia kasut. Padahal sebelumnya si bungsu itu berpikir, kalau aku pulang minimal aku jadi pembantu. Pembantu di Israel tidak pakai alas kaki. Anak ini pulang dikasih alas kaki. Artinya apa? Bagi bapamu dan bapakku, bagi Yesusmu dan Yesusku, sekali anak tetap anak. Tidak ada mantan anak, tidak ada anak lalu jadi babu. Kita semua anak. Jadi jangan berkecil hati, seolah-olah Anda telah terbuang, lalu tidak. Kamu tetap anak Tuhan Yesus. Bapak-bapak terkasih dan saya, kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Ingat Yesus dalam suka dukamu. Ingat Yesus dalam tawa dan tangismu. Ingat Yesus saat engkau tertekan kiri kanan muka belakang. Ingat Yesus. Hanya Dia yang terima kita apa adanya. Dan Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Amin. Dan yang ketiga dan yang terakhir, sebenarnya mau putar lemes bisa, hanya biasa. Beberapa wajah mencurigakan. Sana apa? Pembalasan hak tuh. Yang ketiga adalah Tuhan memberi harapan baru. Ketika Dia bilang, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, masa depan yang indah gilang gemilang. Sebenarnya Tuhan mau kasih tahu mereka, di balik pemurnian, di balik pengampunan yang aku tawarkan, aku juga siapkan satu pengharapan baru bagi kamu. Percaya deh saudara-saudara. Hidup kita bukan hanya soal ruangan, blok, apa. No. Yesus kita kasih pengharapan baru. Amin. Mungkin beberapa di antara kita dulu suka berharap pada diri sendiri, berharap pada manusia. Dan Yeremia bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengharapkan kekuatan. Jangan, ganti. Aku belajar berharap pada Tuhan. Dan berharap pada Tuhan di dalam 1 Korintus 15. Saya catat di ayatnya yang ke-19.
Paulus bilang sama jemaat di Korintus, jangan berharap kepada Tuhan hanya untuk urusan hidup. Tuhan kapan saya bebas, Tuhan kapan, jangan berharap setelah mati. Aku punya pengharapan selagi aku hidup dalam Kristus, tapi setelah mati juga aku punya harapan. Itulah definisi iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Saudara belum pernah lihat Yesus, amin? Ada di luar sana tim doa bilang supaya lihat Yesus, beda. Lu terlalu banyak lihat kalender. Yesus itu belum ada yang bisa lihat. Ada yang suka mengaku-mengaku ada penglihatan, dan kalau beta pribadi merasa orang-orang seperti ini butuh dibimbing. Masa lu lihat Yesus tiap jam? Yesus koko domba, baru tanya, domba siapa? Lu. Domba tuh kalau lepas sendiri masuk got, mus koko. Jadi kekasih-kekasih Allah, saya harap ibadah kita yang sederhana ini Tuhan beri harapan baru bagi kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.